Halo sahabat kecil, selamat datang di Sahabat Dongeng, tempat di mana cerita-cerita ajaib penuh petualangan dan pesan moral siap menemani harimu. Di sini kamu bisa mendengarkan dongeng seru tentang hewan lucu, tokoh pemberani, dan kisah-kisah bijak yang mengajarkan kejujuran, kerjasama, tanggung jawab, dan kebaikan hati. Yuk! Kita dengarkan ceritanya dan temukan pelajaran berharga di setiap akhir dongeng. Di tengah hutan yang rindang dan hijau, tinggallah seekor burung kecil bernama Kiki. Kiki tinggal bersama mama, papa, dan dua adiknya, Titi dan Tata. Setiap pagi, Kiki bangun dengan suara kicauan burung dan angin sejuk yang berhembus lembut. Ia sangat senang terbang bersama keluarganya, bernyanyi di atas ranting pohon tinggi dan bermain petak umpet di balik daun-daun besar. Cip, cip, aku sayang mama dan papa, aku sayang Titi dan Tata, seru Kiki sambil terbang kecil mengelilingi sarang mereka. Sarang mereka ada di pohon mahoni yang tinggi sekali. Disitulah tempat mereka tidur, makan, dan bercerita setiap malam. Suatu hari, saat Kiki sedang bermain dengan Titi dan Tata, terdengar suara yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Brum, krah. Kiki berhenti bermain. Ia menoleh ke arah suara itu. Ma, Pa, suara apa itu? Tanya Kiki. Mama terlihat cemas. Itu suara mesin manusia. Mereka mulai menebang pohon lagi. Jawab Mama pelan. Papa mengangguk. Pohon-pohon di sisi barat hutan mulai hilang. Kita harus waspada. Keesokan harinya, suara itu semakin dekat. Hutan mulai tidak tenang. Banyak binatang mulai pergi. Tupai, kelinci, dan bahkan monyet pun tidak terlihat lagi. Pada sore yang mendung, suara mesin terdengar sangat dekat. Tiba-tiba tanah bergetar, angin kencang bertiup. Lalu berak. Pohon tempat Kiki dan keluarganya tinggal mulai miring. Terbang Kiki, terbang sekarang, teriak Papa. Kiki mengepakkan sayapnya sekuat tenaga. Ia melihat Papa membawa Titi dan Tata ke arah kiri. Mama terbang ke arah kanan. Kiki kebingungan, ia memilih mengejar Papa, tapi angin sangat kencang dan debu menutupi segalanya. Pa, Ma, tunggu Kiki, teriaknya. Saat debu mereda, Kiki sudah sendirian. Ia melayang-layang di udara, melihat ke bawah. Pohon tempat tinggal mereka sudah tumbang, sarang mereka hancur. Tidak ada Mama, tidak ada Papa, tidak ada Titi, tidak ada Tata. Kiki sendirian. Keesokan paginya, Kiki membuka matanya di bawah daun lebar. Hujan semalam membuat bulunya basah, tapi ia tidak menangis. Ia tahu ia harus mencari keluarganya. Aku yakin mereka masih di hutan ini. Aku akan menemukannya, kata Kiki pada dirinya sendiri. Hari itu Kiki terbang menyusuri hutan yang sudah banyak berubah. Pohon-pohon besar sudah ditebang. Ranting-ranting berserakan, banyak sarang kosong. Kiki bertemu seekor tupai tua. Apakah kamu melihat burung abu-abu kecil dan dua anak burung yang suka bernyanyi? Tanya Kiki. Tupai tua menggeleng. Maaf Kiki, banyak burung sudah pergi jauh sejak pohon-pohon ditebang. Kiki terus terbang. Ia tidak menyerah. Setiap hari ia bertanya pada siapapun yang ia temui, burung hantu, monyet, dan bahkan katak di tepi sungai. Saat Kiki sedang istirahat di atas ranting kecil, datang seekor burung kecil lain. Namanya Lulu. Hai, kamu juga sendirian? Tanya Lulu. Iya, aku kehilangan keluargaku karena pohon kami tumbang, jawab Kiki. Lulu mengangguk sedih. Aku juga, tapi aku percaya kita bisa tetap kuat asal tidak menyerah. Kiki dan Lulu menjadi teman. Mereka terbang bersama, saling menjaga. Saat hujan turun, mereka berlindung di bawah daun lebar.
Saat lapar, mereka mencari buah kecil bersama, mereka bercerita, saling menyemangati, dan saling berbagi harapan. Jika kita tidak bisa menemukan keluarga lama, mungkin kita bisa membangun keluarga baru, kata Lulu. Suatu pagi mereka terbang lebih jauh dari biasanya. Mereka menemukan hutan yang belum rusak. Pohon-pohonnya tinggi, daun-daunnya hijau, udara segar, matahari hangat, dan yang paling indah, terdengar suara kicauan burung yang ramai. Tempat ini aman, kata Kiki kagum. Ini hutan yang dijaga manusia baik hati. Mereka melindungi hewan-hewan di sini. Jelas seekor burung hantu tua. Di sana, Kiki dan Lulu bertemu banyak hewan baru. Ada kelinci, tupai, kucing hutan, dan banyak burung kecil. Mereka membangun sarang baru di atas pohon besar yang rindang. Kiki tidak lagi merasa sendiri. Kadang ia masih menatap langit dan berharap bisa bertemu Mama, Papa, Titi, dan Tata. Tapi sekarang hatinya sudah lebih kuat. Jika suatu hari kita bertemu lagi, aku akan memeluk mereka dengan sayapku yang kuat, bisik Kiki. Adik-adik, cerita Kiki mengajarkan kita tentang banyak hal penting, terutama tentang kehidupan, keluarga, alam, dan harapan. Kiki hidup bahagia bersama keluarganya di hutan yang hijau dan damai. Tapi semuanya berubah ketika hutan mulai ditebang secara liar oleh manusia. Rumah Kiki yang dulu aman dan penuh cinta kini hancur. Ia kehilangan orang tua dan adik-adiknya. Namun, meskipun sedih dan sendirian, Kiki tidak menyerah. Ia berani terbang mencari keluarganya, walau jalannya sulit dan penuh rasa takut. Alam adalah rumah banyak makhluk hidup. Jika kita menebang pohon sembarangan, hewan-hewan bisa kehilangan rumah dan keluarganya. Keluarga adalah tempat paling berharga. Tapi saat kita kehilangan mereka, kita bisa menemukan kekuatan dari teman dan harapan baru. Kebaikan dan persahabatan bisa tumbuh dari kesedihan. Kiki dan Lulu saling mendukung dan tumbuh bersama. Kita harus menjaga hutan dan hewan. Jadilah anak yang mencintai alam, tidak membuang sampah sembarangan, dan menanam pohon. Yuk, kita jadi anak-anak yang mencintai keluarga, peduli pada teman, dan ikut menjaga bumi agar selalu indah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini ya teman-teman. Semoga kisah tadi bisa membuat kalian menjadi anak yang lebih baik dan lebih bijak. Jangan lupa ambil pesan moralnya ya. Kalau kamu suka dan masih mau mendengarkan cerita seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya ya. Tetap jadi anak hebat, tetap ceria, dan terus belajar dari setiap ceritanya. Dah.